Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Abdul Hafiz Rangkuti MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah online di siang hari ini. Saya Ervinda Abbas, Fakultas Hukum dan Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, selaku moderator dari kelompok 2, ingin menjelaskan sebuah materi mengenai ragam bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Maka pada kesempatan di siang hari ini, saya buka presentasi kami tentang ragam bahasa Indonesia yang akan langsung dijelaskan oleh teman kita Kahfi Nur Rahman, dan materi selanjutnya faktor penyebab terjadinya ragam bahasa yang akan dijelaskan oleh Raja Agung, dan materi selanjutnya jenis-jenis ragam bahasa yang akan dibawakan oleh Ferdian Siahaan, dan kesimpulan saya sendiri yang akan menjelaskan. Terima kasih. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang bicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahman 1990. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Dalam hal ini, banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu, yaitu disebut ragam standar Suprianto 2000. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. 1. Ragam bahasa menurut Bahman 1990. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. 2. Ragam bahasa menurut Denny Sugono 1999. Sehubung dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, kantor, ataupun dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya dalam situasi tak resmi seperti di rumah, taman, ataupun di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. 3. Ragam bahasa menurut Fishman 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang diberlakukan yang berkaitan dengan latar belakang pembicara atau situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Agung Rambi dari kelompok 2 ingin menjelaskan faktor penyebab terjadinya variasi bahasa tersebut, yaitu 1. Latar belakang geografis dan sosial penutur. 2. Medium pembicaraan. 3. Pokok pembicaraan, kata kunci, variasi bahasa, dialog, ragam santai. Bahasa sangat dibutuhkan dalam situasi dan kondisi apapun. Sekian dari saya, Raja Agung Rambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdian Wijaya Siaan dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ragam bahasa. Jadi ada 3 jenis ragam bahasa, yaitu 1. Ragam bahasa yang dilihat dari cara penuturannya,
Dari cara pandang penutur, ragam bahasa dibedakan lagi menjadi 4, yakni poin pertama, ragam dialek. Ragam dialek merupakan variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut logat. Logat bahasa Indonesia, orang Jawa tampak dalam pelafalan B di awal nama-nama kota seperti Bali, Banyuwangi menjadi Mbanyuwangi, dan lain-lain. Logat daerah yang paling kentara yaitu dari segi tata bunyinya. Misalnya logat Indonesia yang dilafalkan orang Tapanuli dapat dikenali karena tekanan kata yang amat jelas. Untuk poin yang kedua, ragam terpelajar. Tingkat pendidikan juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak berbeda dengan yang digunakan kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama penuturan kata dari bahasa asing seperti video. Video, orang yang berpendidikan akan mengatakannya jelas. Jadi video menggunakan huruf V. Sedangkan orang yang tidak berpendidikan biasanya mengatakan video itu dengan menggunakan huruf P. Jadi video menjadi video, P. Dan film menjadi film. Vitamin menjadi vitamin. Dan lain-lainnya lah. Ketiga, ragam resmi. Ragam resmi merupakan bahasa yang digunakan ketika situasi resmi. Ciri-ciri dari bahasa resmi diantaranya yaitu menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan, menggunakan kata baku, menggunakan imbuhan sefara lengkap, dan masih banyak ciri lainnya. Poin yang keempat, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi merupakan bahasa yang digunakan ketika situasi tidak resmi, seperti dalam percakapan pribadi. Ciri ragam bahasa ini merupakan kebalikan dari ciri ragam bahasa resmi. Lanjut, yang kedua, ragam bahasa yang dilihat dari cara berkomunikasi. Poin pertama, ragam lisan. Ragam lisan merupakan suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Contohnya ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato. Ciri dari ragam bahasa ini adalah memerlukan kehadiran orang lain. Terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Pada ragam bahasa ini memiliki kelemahan seperti penutur sering mengulangi kalimatnya. Aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Namun selain punya kelemahan, ragam bahasa ini juga memiliki kelebihan, diantaranya dapat disesuaikan dengan situasi, faktor efisiensi, faktor kejelasan, dan masih banyak lagi. Lalu, poin yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contohnya, ragam bahasa surat, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa teknis, dan ragam bahasa catatan. Salah satu ciri-cirinya yaitu tidak perlu kehadiran orang lain. Kelemahannya tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Kelebihannya sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakat. Ketiga, ragam bahasa yang dilihat dari topik pembicaraan. Pertama, ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya ragam bahasa dalam keluarga. Kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ketiga, ragam jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh dunia persurat kabaran. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik yaitu bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa seperti TV, radio, dan internet. Keempat, ragam sastra. Ragam bahasa sastra adalah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi dan pikiran. Ragam bahasa ini digunakan untuk bahasa kesenian dan di samping sebagai alat kesenian. Kelima, ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisikan kebijakan yang diberikan oleh penguasa untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat. Ciri khas bahasa hukum yaitu menggunakan kalimat yang panjang dengan pola kalimat yang luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, teman bicara,
orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena adanya latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis, sehingga muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa ini dibedakan menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan. Dalam hal ini, penggunaan ragam lisan lebih baik karena seseorang dapat langsung mengekspresikan apa yang ingin diungkapkan daripada melalui tulisan. Dilihat dari cara penuturan, ragam bahasa ini dibedakan menjadi ragam dialek, terpopuler, resmi, dan tidak resmi. Dilihat dari topik pembicaraan, ragam bahasa ini dibedakan menjadi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.